Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperdebatkan topik kepercayaan diri pada pasangan yang menikah di usia muda. Debat per orang akan memakan waktu selama 2 sampai 5 menit. Baik, kepada speaker 1 tim pro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Bu Nurul, kemudian teman-teman dari 3PA17 dan teman-teman dari tim kelompok 3. Saya dari tim pro, saya itu sebagai speaker 1 bernama Roneldi Radi Cahya, speaker 2 dari tim pro yaitu Putri Aulia Kinanti, dan speaker 3 dari tim pro yaitu Melia Jadia. Baik, kami dari tim pro setuju bahwa dengan mosi ini bahwa Dewan percaya bahwa pernikahan dini dapat membangun kepercayaan diri terhadap individu. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan rukunnya. Namun, satu di antara kedua mempelainya belum balik dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Pernikahan usia dini atau early marriage merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun menurut UNICEF pada tahun 2014. Usia dini pada usia remaja menurut WHO yaitu dengan memakai batasan umur 10 hingga 20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Batasan tersebut di atas menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja. Sementara itu menurut BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana, batasan usia remaja adalah 10 hingga 21 tahun. Percaya diri berasal dari bahasa Inggris yakni self-confidence, confidence yang artinya percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Menurut Laurier pada tahun 2002, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau yakin atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawabnya. Sopan dalam interaksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lobster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri, tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis, serta gembira. Kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang terhadap segala kelebihan aspek yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Individu yang percaya diri akan merasa yakin terhadap dirinya sendiri, menurut Hakim pada tahun 2005. Jadi, kepercayaan diri adalah sikap atau keyakinan seseorang atas kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya. Karena batasan usia dini untuk usia remaja yaitu sekitar 10 hingga 20 tahun, maka kami sebagai tim pro memberikan limitasi mosi pernikahan dini dapat membangun kepercayaan diri terhadap individu adalah untuk perempuan dan untuk laki-laki usia 17 hingga 20 tahun. Perlu diketahui bahwa di masa sekarang ini banyak anak-anak remaja yang bangga dengan pernikahannya itu. Bahkan dengan percaya dirinya atas pernikahan dini yang mereka lakukan, mereka seringkali posting di sosial media yang dapat diakses oleh semua orang. Percaya diri atas pernikahan dini ini tentunya ada faktor yang mendukung seperti terhindar dari zina, siap akan finansial, terlepas dari masalah yang dialaminya seperti masalah keluarga. Terhindar dari zina, yaitu kebanyakan orang zina itu dianggap dengan pacaran disebut dengan zina karena itu banyak anak-anak muda daripada berzina lebih baik mereka melakukan komitmen yaitu dengan pernikahan. Terlepas dari masalah keluarga yang dialaminya, mereka juga tidak ingin terkurung dalam suatu lingkup yang sangat kecil yaitu keluarga yang dapat membuat mereka lebih stres. Jadi anak-anak akan lebih cenderung untuk melakukan pernikahan agar terhindar dari masalah tersebut. Kami dari tim pro sangat setuju bahwa mosi kali ini pernikahan dini dapat membangun kepercayaan diri terhadap individu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada speaker 1 dari tim pro.
Kepada speaker 1 dari tim kontra dipersilakan untuk mengemukakan pendapat dan sanggahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifa Gusman sebagai speaker 1 dari tim kontra. Kemudian ada juga speaker 2 yaitu Regina Anggraini, dan speaker 3 dari kontra yaitu Ida Ayu Sawitri. Di sini saya akan memberikan definisi, sanggahan, dan pendapat mengenai topik debat hari ini, yaitu pernikahan dini yang dapat membangun kepercayaan diri terhadap individu atau pasangan yang menjalaninya. Di sini definisi yang kami dapatkan, menurut WHO, pernikahan dini atau early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Kemudian ada juga pengertian kepercayaan diri, yaitu suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dapat melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Kemudian, sanggahan yang kami berikan dari tim kontra adalah praktik pernikahan dini cukup banyak di Indonesia. Padahal perkawinan pada usia anak, yakni di bawah usia 18 tahun, merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dan berbagai aspek antara lain kesehatan, secara psikologis dan sosiologi. Kemudian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN sendiri menyebutkan usia perkawinan yang wajar yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia tersebut bisa dikategorikan tidak wajar, karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang, serta mental yang masih belum stabil. Selain itu, perkawinan usia anak juga menyebabkan gangguan kognitif seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori yang dimana termasuk dalam faktor kepercayaan diri seseorang. Pendapat yang dapat kami sampaikan dari tim kontra adalah pernikahan dini seharusnya dilakukan di umur yang cukup, di atas umur 20 tahun, dan ketika rasa kepercayaan diri seseorang sudah matang dan siap untuk menjalaninya bersama-sama sebagai pasangan secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Karena menikah di usia dini bisa dibilang belum mencapai usia matang dan masih mengalami emosi dan mental yang belum stabil. Maka akan cenderung adanya pertikaian kecil ataupun besar yang disebabkan oleh ego masing-masing. Kemudian akan adanya topik pembicaraan antar warga atau lingkungan sosial pasangan tersebut mengenai penyebab apa yang membuat mereka ingin menikah secara terburu-buru. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa pernikahan dini dapat mengurangi rasa kepercayaan diri individu untuk perempuan dan laki-laki usia 17 sampai 20 tahun. Terima kasih. Baik, Aliafa, terima kasih atas pendapatnya. Silakan untuk speaker 2 dari tim Pro, Putri, boleh disampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri dari speaker 2 tim Pro. Saya ingin memberikan pendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa pernikahan dini terjadi. Di antaranya karena ingin mengurangi beban ekonomi keluarga. Berdasarkan berdasarkan pendapat dari Bu Nardi 1998, ia mengatakan bahwa seorang gadis yang telah menikah berarti lepaslah tanggung jawab orang tuanya terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suami. Dengan demikian mengurangi beban ekonomi keluarga. Kemudian dikutip dari Genius Beauty menyebutkan bahwa para psikologis menyebutkan pernikahan yang terlambat akan memberikan pengaruh yang buruk pada kesehatan mereka dan anak-anak mereka kelak. Sementara itu, penelitian dari Amerika Serikat menemukan bahwa pasangan yang menikah muda dengan batas usia 18 sampai 25 tahun memiliki perkembangan psikologis yang baik dibandingkan pasangan yang telat menikah. Selain itu, kita dapat melihat beberapa contoh berdasarkan para tokoh selebritas yang menikah di usia muda. Mereka mengungkapkan percaya diri untuk menikah muda karena sudah siap secara finansial dan finansial, mental, dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Dikutip dari wawancara Amer Azikra, alasan ia menikah muda karena sudah sangat siap secara finansial dan memiliki beberapa bisnis dan siap dalam segala aspek.
Kemudian ia juga mengikuti jejak sang kakak, yaitu Alvin Faiz yang menikah di usia 17 tahun. Saat itu Alvin menikah dengan Larissa Chow yang usianya 19 tahun. Alvin dan Larissa saat itu dengan bangga dan percaya diri mengungkapkan pernikahannya ke sosial media, bahkan ke televisi. Alvin dan Larissa juga kerap tampil dalam berbagai seminar untuk memberikan kisah-kisah mereka pada pernikahannya. Kemudian sebuah buku dengan judul Katanya Nikah Muda yang ditulis oleh Natasha Rizky, seorang selebriti. Ia berbagi cerita tentang kehidupan selama pernikahannya dengan sang suami, yaitu Desta. Natasha juga merasa pilihannya untuk menikah muda ini bukanlah pilihan yang salah. Ia menjadi orang yang lebih positif, bahkan ia memantapkan diri untuk mengenakan hijab setelah menikah. Ia juga terlihat menjadi beberapa bintang iklan pada beberapa brand. Contoh lain yang kita bisa lihat yaitu ada Arumi Bashin yang saat itu menikah pada usia 19 tahun. Dengan beberapa faktor diantaranya karena ia tidak ingin dilangkahi oleh adiknya dan merasa sama-sama yakin dan sudah siap. Selain itu, sang suami juga memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang baik. Selain Natasha Rizky dan Arumi Bashin, ada juga artis Nia Ramadhani yang menikah pada usia 19 tahun dan bangga karena pernikahannya telah mencapai 10 tahun saat ini. Dari beberapa contoh selebritas di atas, kita dapat lihat dengan jelas bahwa mereka bangga untuk menikah muda. Hingga saat ini, bahkan rumah tangganya jauh diterpa isu-isu miring. Mereka juga telah memiliki anak dan menjadi orang tua yang baik. Bahkan saat ini maraknya aplikasi TikTok, sudah banyak sekali orang-orang yang membagikan kisah mereka menikah muda dengan bangga dan menginspirasi beberapa pasangan muda yang ingin menikah muda juga. Jadi menurut kami, menikah tidak hanya soal umur, tetapi juga soal kesiapan ekonomi dan mental. Karena percuma saja siap dalam segi umur, tetapi tidak memiliki kesiapan finansial dan mental. Justru membuat masalah dalam pernikahan. Selain itu, menikah muda juga dapat memberikan perkembangan psikologis yang lebih baik dibandingkan pasangan yang terlambat menikah. Ketika menikah, maka seseorang akan menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih baik lagi. Perubahan-perubahan positif yang terjadi ini justru menurut kami akan meningkatkan kepercayaan diri pada pasangan yang menikah muda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada speaker 2 dari tim Pro. Selanjutnya kepada speaker 2 dari tim Kontra, silakan memberikan argumennya. Baik, terima kasih. Terima kasih Putri sudah menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya dari tim Kontra. Saya akan menyanggah sedikit pernyataan Putri. Benar, saya setuju bahwa semuanya tergantung dari individu masing-masing dan perlu kesiapan mental dan segi finansialnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, kalau dari persiapan mental dan kondisi ekonomi yang kurang stabil akan menyebabkan mentalnya terganggu juga, ya kan? Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat. Menurut dokter spesialis jiwa Omni Hospital Pulau Mas, Jakarta, Dr. Jimmy MPA Aritonga, SPKJ, berpendapat bahwa secara psikologi pernikahan dini bisa menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri. Dan kemudian emosinya nggak berkembang dengan matang karena yaitu dia nikahnya terlalu dini. Lalu kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, mudah putus asa, dan mengasihi diri sendiri. Padahal hal tersebut nggak boleh kan tertanam dalam diri kita. Lalu hal ini karena individu belum siap menjadi seorang istri, pasangan seksual, dan menjadi seorang ibu atau orang tua karena dia masih banyak bergejolak dalam dirinya sendiri. Mungkin karena masih pengen kayak teman-temannya, masih pengen banyak main dan bareng-bareng temannya. Dan selanjutnya, perkawinan usia dini juga menyebabkan gangguan kognitif seperti nggak berani mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah, dan terganggunya memori.
karena dinominasi pasangan rentan menyebabkan terjadi ketidakadilan, akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta terjadinya perceraian. Di sisi lain, tuntutan bersosialisasi dalam masyarakat menghadapi tekanan dan cenderungan menutup diri dari aktivitas sosial, yaitu karena nikahnya terlalu dini, jadi pendidikannya kurang, ya buat dia insecure akan berbaur sama masyarakat, dan ya menyebabkan produktivitas dirinya turun, banyak sudut pandangnya juga berkurang, dan sedikit peluang untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi, berdasarkan kami dari tim kontra, kalau masalah pernikahan dini tidak cepat diatasi, maka untuk generasi selanjutnya akan sama mengalami hal tersebut juga, dan akan berpikir bahwa hal tersebut normal, padahal hal tersebut tidak, karena banyak kondisi yang masih harus dibenahi lagi ya kan. Dan ya, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas argumentasi dan pendapatnya speaker 2 tim kontra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh speaker 3 tim pro atas argumentasi dan pendapatnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melia Jihadia. Di sini saya sebagai speaker 3 izin menyampaikan pendapat atas pernyataan yang telah disampaikan oleh speaker 1 dan speaker 2 dari tim kontra. Pada dasarnya, tidak ada patokan yang baku mengenai usia pernikahan yang dianggap pantas pada seseorang secara sosial, kecuali yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan memang lebih dianjurkan karena secara tatanan sosial juga merupakan hal yang lebih pantas untuk dilakukan. Menikah merupakan suatu keputusan yang seharusnya diambil secara sadar dan melalui banyak pertimbangan. Pasangan yang sudah menikah pun bukan berarti mereka telah mencapai puncak kebahagiaannya. Namun di dalam perkawinan itu sendiri tetap diperlukan pihak untuk mempertahankannya. Karena itulah banyak anjuran yang menganjurkan untuk menikah ketika usia yang sudah matang. Namun walaupun demikian, pada prakteknya tetap saja ada pasangan yang menikah pada usia yang masih tergolong sangat dini karena beberapa alasan. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa usia terkadang menentukan terhadap kematangan emosional seseorang yang menjadi dasar yang kuat untuk sebuah pernikahan. Usia juga membuat seseorang yang masih berkepribadian labil dan sulit mengendalikan emosi, sehingga banyak risiko atau dampak negatif seperti yang sudah dijelaskan oleh speaker 2 dari tim kontra tersebut, tetapi ada pula dampak positif yang didapat dari pernikahan dini. Yang pertama itu dapat menghindari pergaulan bebas, karena untuk menghindarkan dua insan dari resiko melakukan pergaulan bebas yang tentu saja melanggar tatanan agama serta norma sosial. Kemudian pasangan pernikahan dini juga mudah beradaptasi, karena pasangan yang menikah pada usia dini umumnya memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai perubahan. Seperti contohnya pergantian tempat tinggal, perubahan lingkungan baru, keluarga pasangan, dan berbagai kebiasaan pasangan lainnya. Serta mudah mengontrol emosi, karena pada pernikahan di usia dini terbukti lebih cepat mendewasakan orang-orang yang terlibat di dalamnya dan membuat mereka mampu mengontrol emosi dengan baik. Hal ini tentu disebabkan karena ketenangan yang didapatkan dari kehadiran pasangan dan pendampingnya, seperti itu. Selanjutnya, dapat mengejar mimpi bersama, karena pada umumnya pasangan usia dini masih memiliki semangat yang tinggi dan mengejar cita-citanya masing-masing, Dan tidak hanya itu, pasangan dapat saling mendukung dan memberikan dukungan yang lebih nyata kepada pasangan, serta memungkinkan meraih kesuksesan bersama. Jadi memiliki support system seperti itu.
Selanjutnya, pernikahan dini juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena usia muda dengan kondisi tubuh yang masih bugar tentu juga berada pada tingkat kesehatan yang baik. Sehingga pasangan yang menikah dini memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi daripada yang sudah berusia matang. Seperti itu. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dari beberapa dampak positif yang disebutkan di atas, pernikahan dini tidak mengganggu kondisi mental dan tidak menurunkan tingkat kepercayaan diri pada seseorang yang melakukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Melia atas sanggahan dan pendapatnya. Selanjutnya silakan speaker 3 dari tim kontra menyampaikan pendapat dan sanggahannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Dewi Sawitri, speaker 3 dari tim kontra, mohon izin untuk memaparkan argumen dan sanggahan berdasarkan pemaparan tim pro tadi. Jadi berdasarkan yang dipaparkan oleh tim pro, bahwa beberapa selebritis memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menikah muda karena sudah siap secara finansial. Nah, contoh yang dibawakan oleh tim pro tidak relevan karena tim pro menggeneralisasikan remaja di Indonesia sama dengan selebritas. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa selebritas didukung dengan pekerjaan dan pendapatan yang cukup, tetapi mayoritas remaja di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan bahkan pendapatan yang cukup untuk mendukung rumah tangga muda mereka. Di Indonesia sendiri masih sedikit remaja berumur 18 tahun yang gajinya besar. Hal ini juga dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengangguran di umur 17 sampai 20 tahun sekitar 1.798.582 orang. Dan berdasarkan pemaparan tim pro juga yang menyebutkan banyak remaja bangga dan percaya diri dengan pernikahan dini yang dilakukan karena diposting melalui sosial media. Namun tidak sedikit juga yang membanggakan pernikahannya hanya pada saat awal-awal pernikahannya saja, dan ternyata di beberapa tahun ke depan memutuskan untuk berpisah. Menyanggah dari tim pro yang membawa contoh selebritas yang berhasil dalam rumah tangga mudanya, izinkan kami memberikan contoh artis atau selebritas yang gagal dalam pernikahan. Interupsi. Baik, mohon maaf tidak diterima. Terima kasih. Mohon izin saya lanjutkan, bahwasanya tidak jarang artis yang memutuskan untuk menikah muda, namun ternyata tidak lama sudah memutuskan untuk berpisah juga. Contoh Taki Malik dan Salma Vina Sunan yang menikah pada tahun 2017, di mana saat itu Salma Vina masih berumur 18 tahun. Pernikahan mereka hanya bertahan 3 bulan dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Selain itu ada Aureli Moremans yang menikah dengan Robby Tremonti pada tahun 2011 di saat usia Aureli masih berumur 18 tahun. Pernikahan mereka berakhir dikarenakan adanya dugaan KDRT. Pemaparan dari tim pro juga tadi menyebutkan bahwa di Amerika Serikat pasangan menikah usia muda memiliki psikologis yang lebih baik, sementara berdasarkan di data di Indonesia sendiri, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, melalui survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016 tercatat 8.757 rumah tangga dari 9.000 rumah tangga sampel atau sekitar 97,3% yang berhasil didata mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Berdasarkan contoh rumah tangga Aureli dan Robby yang saya sempat sebutkan tadi, membuktikan kembali bahwa pematangan psikologis sangat diperlukan dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, izinkan kami tim kontra untuk mempertegas kembali bahwa kami yakin pernikahan di usia dini membuat kepercayaan diri individu cenderung menurun. Sekian argumentasi dan sanggahan dari saya, speaker 3, tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih Dayu atas pendapatnya tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh reply speech dari masing-masing tim pro dan kontra. Pertama, silakan dulu dari tim kontra. Baik, reply speech yang kami simpulkan dari perdebatan hari ini dari tim kontra ialah kami tidak setuju dengan topik pernikahan dini yang membangun kepercayaan diri pasangan atau individu. Karena pernikahan dini seharusnya dilakukan oleh di atas umur 20 tahun dan ketika rasa kepercayaan diri seorang tersebut sudah matang dan siap untuk menjalaninya secara bersama-sama sebagai pasangan secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Karena menikah di usia dini bisa dibilang belum mencapai usia yang matang dan masih mengalami emosi yang mental yang belum stabil, maka akan cenderung adanya pertikaian kecil ataupun besar yang disebabkan oleh ego masing-masing. Kemudian, pernikahan usia dini cenderung menurun karena terjadinya pergeseran prioritas di mana pada masa remaja seharusnya banyak bersosialisasi
Namun apabila sudah menikah akan mengurangi sosialisasi tersebut dan cenderung fokus untuk menghidupi keluarga sehingga jarang berinteraksi dengan lingkungan yang ada. Maka dapat kami simpulkan bahwa pernikahan dini akan mengurangi kepercayaan diri dari tiap-tiap pasangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Replay speech-nya dari tim pro. Selanjutnya silakan tim kontra menyampaikan replay speech. Baik, terima kasih. Saya dari tim pro ingin menyampaikan reply speech dari mosi kali ini. Kami dari tim pro setuju dengan limitasi mosi pernikahan dini dapat membangun kepercayaan diri terhadap individu dengan limitasi untuk perempuan dan laki-laki pada usia 17 hingga 20 tahun. Di masa sekarang ini banyak anak-anak remaja yang bangga dengan pernikahannya, bahkan dengan percaya diri atas pernikahan dininya yang mereka posting di sosial media. Percaya diri atas pernikahan dini ini tentunya ada faktor yang mendukung, seperti terhindar dari zina, siap akan finansial, terlepas dari masalah yang dialaminya seperti masalah keluarga. Terlihat jelas, sangat jelas bahwa dengan bangga menikah muda dan rumah tangga tetap harmonis hingga saat ini, bahkan jauh dari isu-isu negatif. Mereka seperti yang telah dicontohkan oleh speaker 2 tadi, bahwa ada beberapa selebriti yang telah melakukan pernikahan dini di usia 17 hingga 20 tahun. Nah, di sana mereka telah hubungannya itu pun harmonis. Dan saya ingin seperti yang disampaikan oleh speaker 3 dari tim kontra tadi, bahwa pernikahan dininya hanya harmonis di awal dan tidak di akhir. Bahwa pernyataan itu sangat salah, karena yang diangkat dari mosi kali ini yaitu pernikahan dini pada anak itu meningkatkan kepercayaan diri terhadap individu. Bukan, saya tidak mempermasalahkan terhadap perceraian itu, yaitu pada awalnya mereka tetap percaya diri dan mampu memposting kegiatan-kegiatan pernikahan dininya sesuai dengan dampak-dampak positif yang telah dijelaskan oleh speaker 3 dari tim pro tadi, bahwa dampak positifnya itu pasangan muda atau pasangan yang menikah dini itu dapat terhindar dari pergaulan bebas karena menghindarkan dua insan yang berisiko, yang kemudian mudah beradaptasi karena pasangan yang menikah dini di usianya itu dapat memiliki toleransi yang tinggi. Ketiga, mudah mengontrol emosi karena pada pernikahan di usia dini terbukti lebih cepat mendewasakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Serta yang keempat, mengejar mimpi bersama karena pada umumnya pasangan usia dini itu mampu mengejar mimpi bersama-sama hingga sukses. Nah, yang terakhir, tingkat kesuburan yang tinggi karena usia muda dengan kondisi tubuh yang masih bugar juga berada pada tingkat kesehatan yang baik. Dengan ini kami sebagai tim pro setuju dengan mosi kali ini bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan kepercayaan diri pada individu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas replay speech dari kelompok kontra dan pro. Sekian dari perdebatan kelompok kami dengan topik pernikahan dini membangun kepercayaan diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intense sex. Love.